dan saudara, juga teman-teman yang Tuhan Allah kasihi. Bagian Alkitab pada sore ini kita membaca dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 kita membaca dari mulai ayat yang ke-24 sampai ayat 31. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 31. Demikian dikatakan firman Allah. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya teman-teman dan juga ibu bapak yang Tuhan Allah kasih, temanya percaya walau tidak melihat. Ya, kita diminta untuk percaya walau tidak melihat. Saya mau mengawali perenungan kita dengan mengingat lagu. Coba saya cek. Sorry, next. Mungkin pas tidak di. Oke, sip. Ya. Tahu lagu ini ya? Tahu dong. Lagu Sekolah Minggu, Tanda Paku ya. Boleh nyanyi bareng ya. Saya soalnya fales kalau nyanyi sendiri malu saya. Tanda ding ding. Oke ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, benar semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Saya mau minta bantuan, karena saya pengen ditemenin khotbahnya. Saya mau nanya ke yang tadi jadi pemandu lagu dan jadi WL. Temanya udah jelas, percaya walau tidak melihat. Apalagi WL tadi menyampaikan kalimat-kalimat yang luar biasa. Kamu berharap khotbah hari ini kamu dapat apa? Khotbah hari ini berharap dapat ini sih, lebih ke benar dapat percaya sama Tuhan, karena apalagi kan akhir-akhir ini memang lagi ini pokoknya khotbah hari itu relate banget lah sama kehidupan saya minggu ini. Yang ini sekarang, iya. Iya maksudnya nah, temanya percaya walau tidak melihat gitu, dan itu relate sama kehidupan saya. Jadi berharap setelah khotbah ini
saya tuh jadi kayak percaya gitu, oh ternyata Tuhan tuh ada waktunya untuk ngasih ini ke saya, ada waktunya Tuhan gak ngasih ini ke saya. Dan saya bisa tahu kayak kenapa sih alasannya kayak gitu, tanpa harus bertanya-tanya lagi nanti, kayak gitu. Thank you. Diwakili dulu ya. Nanti yang sini saya mau lihat dari sisi kiri saya. Boleh ya? Siapakah yang beruntung mendapat pertanyaan serupa dari saya? Semuanya tiba-tiba matanya seolah lihat layar gitu ya. Pura-pura gitu nggak mau lihat saya gitu ya. Khawatir. Kesini deh. Nah Mbak HP-nya udah bersih Mbak. Kamu berharap apa? Dapat percaya walau tidak melihat? Kalau dari saya sendiri karena kita nggak tahu masa depannya kan Pak. Jadi sebagai mahasiswa semester akhir yang sedang mencari jati dirinya, jadi kita dari firman Tuhan ini kayak walau aku nggak bisa melihat nih masa depanku apa yang udah kurancangkan nih, aku mau jadi ini, tapi kan beda lagi sama rencana Tuhan. Jadi walaupun nggak melihat, kita percaya tetap melangkah, jangan jadi kayak oh ini nggak sesuai sama yang aku mau, jadinya down gitu. Kalau saya hari ini sore ini bilang, tadi siang pendeta Darwin ditabrak mobil, percaya nggak? Saya bilang sebagai pendeta Dedan, tadi siang Pak Pendeta Darwin ditabrak mobil, percaya nggak? Percaya nggak? Percaya. Percaya nggak? Yang percaya cung tangan. Loh, kok nggak percaya? Tadi siang Pak Pendeta Darwin Darmawan itu ketabrak mobil. Percaya nggak? Kok nggak percaya yang begini? Kok nggak percaya kalau saya bilang begitu? Ini ya soalnya ya. No picture is hoax. Ya dong. Pak Pendeta, kita diajarkan bahwa nggak boleh dengan gegabah menerima informasi dan meyakini itu benar. Gak ada gambar, sorry, gak ada gambar hoax. Sorry, kita filter dulu dong. Verifikasi 2 langkah kan gitu katanya ya. Diverifikasi dulu, cek dulu. Coba tanya majelis jemaatnya, penatua siapa ya kita tanya ya. Emang benar Pak Pendeta Darwin kecelakaan? Boleh dong diverifikasi dong. Apalagi gak boleh langsung buru-buru disebarkan. Weh, saya dengar itu Pendeta Darwin kecelakaan, langsung nyampe lagi kemana dan seterusnya. Sekarang saya tanya, kalau orang melakukan verifikasi sah nggak? Boleh nggak kalau orang dengar berita, dengar kabar, lalu dia bilang, bentar, gua cek dulu faktanya. Boleh. Berarti Thomas boleh dong ya? Baik dong Thomas dong, dia sudah belajar anti hoax sejak dini sebelum kita bro. Iya dong. Dia sudah belajar tentang cerdas informasi, nggak ditelan mentah-mentah jauh sebelum kita sekarang. Kalau dia waktu itu dikasih jabatan menteri, dia mungkin jadi Menkominfo. Kasih kabar ke kita, periksa dulu faktanya, jangan tersebar dengan cepat. Dia akan bilang, valid nggak? Karena apalagi di zaman AI seperti sekarang, kita nggak pernah tahu. Siapa tahu salah seorang dari penatua di sini mukanya digambar gitu ya, dimasukkan lalu seolah-olah bikin publikasi. Mulai dengan minggu depan GKI Bogor baru pindah, jemaat ini mau ditutup, percaya nggak? Pasti tanya dong, wih Pak muka Bapak tadi ada di IG Pak. Itu benar Bapak ngomong begitu? Verifikasi kan? Lalu pertanyaannya kalau memang verifikasi itu boleh, kenapa kita bully Thomas selama ini? Kenapa dia dibully sama kita? Jangan kayak Thomas. Dia beragu. Jangan kayak Thomas, dia nggak percayaan. Di zaman sekarang kita semua diajarin jangan mudah percaya. Pak, saya dari pihak BNN Pak. Anak Bapak itu Pak. Saya telepon orang lalu tiba-tiba, ini kami dari pihak kepolisian, kami menangkap anak Bapak melakukan bla bla bla. Dan kita semua diajarin jangan mudah percaya. Kenapa kita bully Thomas? Apalagi dasar kita seringkali ayat 25 ini. Ini yang seringkali jadi ayat andalan kita untuk bilang, tuh kayak Thomas buruk.
Tuh jangan punya iman seperti Thomas. Kenapa? Karena dia di dalam ayat 25 bilang, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Verifikasinya 3 langkah bro. Sebelum saya lihat, sebelum saya masukin jari saya ke bekas paku, sebelum saya taruh tangan saya di bekas lambung yang tertusuk. 3 langkah, mantap. Verifikasinya nggak cuma 2, 3. Terus kenapa kita bully? Iya kan, tapi Pak Pendeta, dia kan di antara murid-murid yang lain, dia kenapa nggak langsung percaya? Emang murid yang lain langsung percaya? Lah, emang Thomas satu-satunya yang membutuhkan bukti? Emang Thomas satu-satunya orang yang baru percaya setelah melihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 20 cek. Tidak di bacaan kita di perikop sebelumnya, tapi ayat 20 bilang begini. Sesudah berkata demikian, Yesus berkata, Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kamu itu, Shalom Aleichem. Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Mereka itu yang 10. Di luar Thomas dan di luar Yudas yang udah gantung diri kan. Nah, berarti Yesus juga memperlihatkan kepada murid-murid yang lain, Assalamualaikum, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagimu. Dan kemudian bilang, nih tangannya, Yesus nih, saya, ini saya. Barulah kemudian dikatakan mereka percaya. Barulah murid-murid itu bersuka cita melihat Tuhan. Catatan lain, oke ini di versinya Yohanes, versi Lukas. Ketika perempuan-perempuan ke kubur Yesus saat Yesus dibangkitkan, perempuan-perempuan itu langsung lari memberitahukan kepada para murid yang lain, Yesus bangkit, kuburnya kosong. Terus pertanyaannya, emang murid-muridnya yang lain langsung bilang, oke, percaya. Enggak. Lukas 24 boleh kita baca nanti, ini saya tuliskan ayatnya. Murid-murid yang lain ketika dengar perkataan-perkataan perempuan-perempuan yang bilang, kubur Yesus kosong, Yesus bangkit. Ada malaikat yang bilang ke saya, Yesus bangkit. Murid-murid yang lain bilang, alah, omong Alkitab yang nyatet, bukan omongan saya. Alkitab yang nyatet. Murid-murid yang lain bilang, apa sih ini orang? Sambat kali ya? Omong kosong. Petrus, oke, Petrus langsung dia lari. Begitu lihat kuburnya emang kosong, terus apa yang terjadi? Terus dia percaya? Enggak, dia masih nanya-nanya, gimana ini ya? Ini maksudnya apa ya? Kok kosong? Dia enggak pulang dengan pertanyaan, dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus bangkit. Petrus pulang, tapi kemudian dia justru bertanya, apa ya? Kok begini? Maka dari sini saya mau bilang, jangan terlalu jahat bully Thomas. Thomas bukan satu-satunya murid Kristus yang gak percaya. Thomas bukan satu-satunya murid Yesus yang minta bukti. Thomas bukan satu-satunya murid Yesus yang ketika melihat baru, Tuhan. Karena yang lain juga. Nah, salah satu yang menarik Ibu Bapak dan juga teman-teman, Injil Yohanes adalah Injil yang berkali-kali paling banyak memunculkan, nanti boleh search pakai Alkitab digitalnya. Di antara 4 Injil, hanya Injil Yohanes yang paling banyak berbicara tentang kebenaran, truth. Berkali-kali, baik itu nanti lagu terakhir kita, Akulah Jalan Kebenaran dan Hidup. Bahkan ketika Yesus disidang oleh Pilatus, salah satu percakapan antara Yesus dengan Pilatus, Pilatus bertanya kepada Yesus, what is the truth? Apakah kebenaran itu? Sehingga ketika hari ini kita membaca cerita tentang Thomas, sebenarnya penulis Injil Thomas mau mengajarkan kepada kita tentang Injil Yohanes memperlihatkan pencarian kebenaran yang enggak ala kadarnya. Dan salah satu cerita orang yang mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh tidak lain dan tidak bukan adalah Thomas. Thomas yang sering kita bully sebagai orang kurang iman itu
justru adalah sosok yang oleh Injil Yohanes mau kasih tempat spesial bahwa belajar dari dia. Dia sungguh-sungguh cari apa itu kebenaran. Belajar dari dia. Dia itu gak mudah puas ketika dia dapat informasi, tapi dia berproses dengan panjang kali lebar. Sehingga kalau kita mau belajar, ini teori banget, teman-teman yang kuliah mungkin bisa cari tahu tentang ini. Saya gak tahu kuliah sosial mungkin dapat juga. Ada beberapa macam teori kebenaran, betul ya? Ada teori kebenaran yang bilang kebenaran itu didapatkan dari proses korespondensi. Ini yang sedang Thomas lakukan kan? Korespondensi. Kalau tadi saya bilang Pak Darwin tadi siang kecelakaan, kalian pasti melakukan korespondensi dulu. Di mana emang Pak Pendeta? Saya mau lihat TKP-nya, bener apa enggak? Saya mau lihat ada bekas pecahan kaca dan lain sebagainya atau enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Korespondensi, dicek faktanya, benar apa enggak? Di luar hujan, lihat dulu. Enggak, Pak Pendeta bohong, katanya bilang hujan di luar. Dicek kan, cek faktanya, korespondensi. Sesuatu dinyatakan sebagai benar kalau sesuai fakta. Dan hari ini saya mau bilang, Yesus bangkit, faktanya valid. Dan itu yang dikatakan dalam pengakuan iman kita kan, salah satu yang muncul dalam rumusan pengakuan iman kita. Yang disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit, fakta. Empiris. Kebenarannya dibuktikan. Yang ngomong para muridnya doang, enggak, sejarawan Yahudi yang lain juga mencatatkan hal serupa. Artinya faktual, data kebangkitan Yesus benar. Bahkan kalau sampai hari ini jadi perdebatan tentang apa iya benar apa enggak dan seterusnya. Arkeologi mencari berbagai hal, proses penggalian menemukan banyak hal. Dan kita semakin yakin secara empiris Yesus memang mati dan Yesus memang bangkit. Sampai dengan hari ini ada banyak orang yang akhirnya menjadi semakin teguh dalam imannya. Bukan karena mereka gak pernah ragu, tapi mereka ragu dan mereka menemukan faktanya, kebenarannya dan imannya menjadi semakin kuat. Yang kedua, kebenaran itu ditentukan koheren apa enggak. Nyambung enggak? Ini ada berenam. Yang satu bilang di luar hujan, di luar hujan, di luar hujan, di luar hujan. Enggak. Maka kita tahu impostornya siapa kan? Yang enggak benar nih, yang enggak cocok ini pasti impostor. Kok yang lain bilangnya ini kamu ngomongnya begini? Kita menemukan fakta kebenaran karena apa? Karena yang lain bilang A, kok dia C? Kalau tadi ada yang ikut kebaktian pagi, bacaan leksionari kita salah satunya dari 1 Petrus kan ya. Semoga tadi ada yang ikutan, kalau enggak lihat warta jemaatnya. 1 Petrus itu diceritakan. Petrus menuliskan dalam suratnya bahwa tentang Yesus itu sudah diselidiki dari mulai zaman para nabi. Tentang Yesus yang hidup, mati, bangkit itu adalah Yesus yang nyambung dari mulai tulisan perjanjian lama. Para nabi berbicara apa dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik yang secara religius maupun yang sekuler. Ternyata ketika dilacak semuanya bicara hal yang sama. Maka saya sebagai pendeta akan bilang, 2 nih bros, 2 nih coy. Udah 2 nih teori kebenaran dilakukan. Korespondensi cocok, koherensi cocok. Masih kurang yakin Yesus itu mati dan bangkit? Kurang apa lagi? Pragmatis, teori kebenaran berikutnya. Konsensus dulu, konsensus, disepakati. Oke, ada banyak orang bisa menyepakati. Walaupun ini bisa jadi salah satu yang waktu itu menghambat. Kenapa? Karena kita tahu dalam catatan Injil Matius, kebangkitan Yesus dikonsensuskan oleh tua-tua Yahudi sebagai kabar bohong. Nanti kalau ada yang nanya bilangin dicuri. Nanti bilangin aja enggak bangkit. Nanti bilangin aja enggak begini. Konsensus mau bikin sebuah kabar burung diviralkan bahwa Yesus enggak bangkit. Yang ngomong itu tipe yang paling terakhir lagi, performatif. Otoritas dari Romawi juga bilang enggak bangkit, tenang, enggak bangkit, tenang, enggak bangkit. Tua-tua pemimpin iman bilang enggak bangkit. Tapi ada satu juga yang terjadi, teori pragmatif. Ketika orang-orang melihat Kisah Para Rasul ya, bacaan kita tadi yang pagi ya. Kisah Para Rasul pasal 2 lihat kebangkitan Yesus bikin Petrus yang tadinya dulu ditanya, kamu murid Yesus ya? Enggak, saya lihat-lihat murid Yesus. Enggak, iya saya lihat-lihat kamu murid Yesus. Enggak,
Tapi di peristiwa itu kebangkitan Yesus bikin Petrus bilang, teman-teman gue gak mabok bos, sorry nih masih pagi. Dan dia kemudian bisa bersaksi, dia mengutip kitab Yoel dan dia bilang, pada waktu itu roh Allah akan tercurah. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan seterusnya dan seterusnya. Kebangkitan Yesus bukan cuma sekadar informasi. Tapi ada sesuatu yang berdampak bagi para murid. Maka di titik ini teman-teman, ibu bapak dan juga saudara-saudara yang terkasih, Thomas, dia justru bukan dikenal sebagai yang ragu saja. Tolong jangan dibully berlebihan ya teman kita satu ini ya. Dalam tradisi gereja, Thomas justru disebut sebagai the truth seeker. Yang mencari kebenaran. Dia yang sangat punya rasa haus untuk menemukan apa yang benar. Dia selalu haus untuk mendapatkan yang sangat-sangat tepat. Dia ragu bukan karena dia gak percaya. Dia ragu karena dia ingin terus-menerus mendapatkan sesuatu yang sejati. Thomas mau mengajarkan kepada kita bahwa dialah salah satu murid yang diceritakan secara khusus. Dia mencintai Allah bukan hanya dengan segenap hati, bukan hanya dengan segenap jiwa. Tapi karena dia tahu Tuhan memberkatinya dengan apa yang disebut sebagai akal budi. Dan akal budinya digunakan sebaik-baiknya dengan logika terbaik untuk bilang apa? Aku meragu, bertanya dengan logikaku supaya dengan cara itu aku semakin tahu Tuhan dan mencintai Dia. Persoalannya, gereja seringkali hanya menekankan tentang udah percaya aja ada Yesus. Udah percaya aja, udah tahu aja Yesus bangkit. Dan seringkali kita gak diberi ruang untuk bertanya beneran. Saya lagi menghadapi anak saya yang berumur 6 tahun. Dan di dalam perjalanan bolak-balik nganter ke sekolah, di mobil ditanya, emang kalau Tuhan Yesus bangkit terus kita bangkitnya gimana? Wah mateng gue. Terus kalau Tuhan Yesus bangkit di mana sekarang? Aduh di surga. Oh di surga. Terus kalau kita bangkit gimana? Bekal buat kalian yang sekarang mungkin sudah merencanakan mau menikah ya. Nanti kalau punya anak siap-siap. Pertanyaannya bisa unik gitu. Siapa tahu pulang sekolah minggu nanti, papi, mami. Kata guru sekolah minggu tadi Tuhan Yesus bangkit. Bangkit apa pi? Siap-siap. Sebelum anak-anak kalian yang nanti bertanya, carilah jawab itu. Masa muda, masa energetik. Masa muda, masa kita mau mencari sesuatu. Maka temukanlah kebenaran bukan hanya tentang masa depan kita. Tapi sang pemilik masa depan kita, temukanlah kebenaran tentang Dia pertama-tama. Gumuli itu dalam doa, dalam pembacaan Alkitab, bertanyalah. Dan ketika kita bertanya, rasa penasaran kita akan membuat kita semakin, besok gue mau dengar khotbah lagi, gue mau cari tahu itu pertanyaan kemarin dari diri gue mau jawabannya apa. Mungkin itu yang membuat kita, Tuhan saya pengen ngobrol, saya pengen berdoa, saya pengen ngobrol. Tuhan saya lagi banyak pertanyaan. Boleh gak ngobrol Tuhan? Kalau Tuhan mau kasih jawab, boleh deh kasih jawab sekarang. Kalau belum dapat jawab, besok ngobrol lagi sama Tuhan. Tuhan saya mau nanya. Percayalah Tuhan tidak anti ditanya teman-teman. Percayalah Tuhan tidak capek menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Percayalah Tuhan tidak pernah tutup telinga untuk setiap pertanyaan-pertanyaan kita yang terkonyol sekalipun. Dia mau dengar kita. Jadi gak usah takut kalau berdoa, boleh gak Tuhan hari ini saya banyak tanya? Boleh. Kalau habis ini teman-teman mau nanyain khotbah saya juga boleh kok, gak apa-apa, boleh. Karena Thomas mau mengajarkan pada kita, ini cara dia mencintai Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini yang kadang-kadang kelupaan, mencintai Tuhan dengan akal budi. Sehingga iman, percaya, tidak pernah bertentangan dengan intelektualitas. Beriman dengan logika itu penting teman-teman. Karena kalau beriman gak dengan logika, bisa jahat. Kita bisa jadi jahat. Coba kalau saya bilang, di kitab Kejadian Abraham punya istri lebih dari satu loh, mau gak? Nah, main kan logika kita kan? Kalau kita gak beriman dengan logika, mateng kita.
Maka berimanlah dengan logika. Karena beriman dengan logika adalah cara kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Ini ditegaskan oleh seorang bapak gereja, Anselmus Canterbury. Rumusan kalimatnya mungkin sudah populer buat kita. Fides quaerens intellectum. Faith, fides faith, quaerens query. Mencari, mengejar, seeker. Jadi faith seeking understanding atau seeking intelligence. Bapak gereja ini bilang begini, orang Kristen itu enggak hanya harus percaya. Justru ketika kamu sudah memulainya dengan iman, saya percaya tentang Yesus, kamu harus berusaha memahami apa itu percayamu dengan rasa penasaran yang tak pernah berhenti. Sehingga kamu harus belajar, cari tahu, cari kebenarannya. Sampai pada akhirnya kita akan bilang, aku mengalami sendiri tentang Yesus. Yesus melakukan pembenaran korespondensi. Aku mengalami tentang dia. Aku punya iman gak cuma tentang katanya, tapi aku membuktikan sendiri. Aku mau punya iman gak cuma dengar dari pendeta, tapi karena aku punya pengalaman mencari tentang Yesus yang kualami. Fides, quaerens, intellectum. Faith seeking understanding. Faith seeking intelligence. Maka yuk jadi orang Kristen yang gak cuma sekadar percaya. Jangan cuma hafal tuh pengakuan iman. Boleh kok tanya penatuannya. Kenapa di pengakuan iman kok kalimatnya begini? Tanya. Jangan kalau gak ngerti hahehoh doang. Nanti begitu ditanya sama teman kita yang bukan Kristen. Sorry boleh ngobrol sama pendeta gue aja gak? Lah. Kita dipanggil untuk menegaskan iman kita dan mengaku bersaksi. Giliran ada kesempatan bersaksi. Boleh nanya ke penatua itu aja gak? Lah. Ayolah, iman itu harus mencari pengertian. Maka yuk, poin dari apa yang mau saya ajak untuk kita renungkan hari ini, mungkin tidak sesuai ekspektasi, sorry. Maaf ya kalau tidak sesuai ekspektasi. Tapi poinnya justru apa yang ditegaskan dalam ayat terakhir, 30-31. Judul dari perikop Alkitab kita, maksudnya Injil ini dicatat. Dituliskan dengan gamblang, terang benderang, jelas. Masih banyak tanda mukjizat lain. Berarti Yesus juga dengan sengaja kasih tanda supaya murid-muridnya makin yakin. Masih banyak gak kecatat emang, gak kecatat. Masih banyak yang gak kecatat. Tapi yang kecatat ini maksudnya adalah supaya kamu percaya. Ketika Injil ini ditulis, Injil ini mau jadi sebuah pembuktian, korespondensi, konsensus, pragmatis, dan lain sebagainya untuk bilang bahwa Yesus itu adalah Yesus yang real. Dia lahir ke dunia, dia hidup, dia melakukan karya ministerial, dia mati di tangan pemerintah Romawi dan pemimpin-pemimpin Yahudi, tapi dia bangkit dan itu real. Dan maksud ini Injilnya dicatat adalah supaya kamu percaya, dan ketika kamu percaya, itu yang dikatakan oleh Injil, kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi yuk, cintai Tuhanmu. Cintai Tuhanmu dengan logikamu. Dengan akal budimu. Gak cuma dengan hati dan jiwa. Pakai akal kita. Ini berkat Tuhan yang besar. Jangan disia-siain. Ini berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan cuma dipakai buat mikirin yang kuliah. Tapi juga untuk menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena sekali lagi, apapun teori kebenaran yang kamu mungkin pakai, apapun tanda yang hari ini Allah nyatakan kepadamu, kamu mungkin bergumul dan lain sebagainya, Allah memanggil kita untuk menemukan kebenaran yang sejati di dalam percaya pada Yesus Kristus, Sang Kebenaran. Amin.